Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast BEM Institut Agama Islam Sultan Muhammad Safieddin Sambas Kabinet Harmoni Kebaikan. Di kesempatan kali itu merupakan agenda podcast yang pertama kalinya kami laksanakan di Menteri Kominfo. Nah, yang mana di acara podcast yang perdana itu kita mengundang tamu kita yang merupakan ketua umum dari Lembaga Dakwah Kampus IAIS Pujaan. Tentunya bersama Bang Wahyu Kurniawan. Apa kabarnya Bang Wahyu? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah sehat. Untuk mengenal lebih dalam Bang Wahyu itu, saya persilakanlah Bang Wahyu untuk memperkenalkan namanya, riwayat pendidikan, alamat dan sebagainya lah. Silakan Bang Wahyu. Masya Allah, terima kasih Bang Sedikin ya. Baik, perkenalkannya nama saya Wahyu Kurniawan. Alhamdulillah, jadi itu udah semester 5 di Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ya. Asal saya ya, asalnya dari Seradi, Salatiga. Bola-bola Selaka ulah nun. Gini, mangkat apa ya kan? Alhamdulillah, tadi itu diamanahkan sebagai ketua umum LDK. Akhlakul Karimah namanya pun di IAIS Sambasnya. Alhamdulillah. Saat itu pun juga dah sekitar 6 bulan lah gitu ya. 6 bulan menjalani sebagai ketua umumnya. Insyaallah. Luar biasa, setengah tahun lah ya. Iya, setengah tahun. Untuk perjalanan sebelumnya kita masuk ke organisasi pastinya Bang Wahyu kan nak kuliah ke situ dulu. Pastinya ada ketertarikan untuk kuliah di kampus. Apa yang membuat Bang Wahyu itu tertarik dengan kuliah di kampus IAIS tuh? Cerita sekilas tuh ya. Baik, awalnya ya saya dulu anak kuliah di situ. Anak kuliah situ. Awalnya waktu udah daftar di IAIN Sambas, IAIN Pontianak. Daftar prodi PAI juga sama karena ini memang keinginan dari orang tua juga prodi PAI ya. Udah ngikuti tes ya kan. Berapa waktu yang selanjutnya hasilnya ya dan lulus di prodi PAI, tapi lulusnya di prodi akuntansi syariah kalau salah ya. Akuntansi syariah. Apa namanya, ngomong-ngomong lah ke orang tua ya kan. Pasal kita itu bahwa ada lulus di PAI tapi lulusnya di akuntansi. Ternyata orang tua itu gimana dan juga setuju lah dia bahasanya kita di mana namanya di akuntansi. Di akuntansi mulailah cari-cari lagi pendaftarannya kan, karena waktu itu pun udah bulan 7 kalau nggak salah ya. Cari-cari lagi lalu kan ada yang namanya IAIS Sambas. Mulailah apa namanya di searching ya bahasanya. Searching masanya ada salah satu kampus Islam di Sambas ya, namanya IAIS Sambas. Mulailah dicari-cari kan, langsung daftar ke situ, langsung pergi ke situ. Dah mau berkas sampai kan dah apa namanya dah daftar di syakatnya kan, kalau di syakatnya langsunglah melanjutkan di situ gitu. Jadi apa namanya ingin orang tua itu memang nak kita dikuliahkan di kampus Islam, lah kayak di prodi Islam juga gitu. Di kampus Islam. Untuk tamatan sebelumnya masuk kuliah dari SD lah, bisa ceritakan sedikit riwayat pendidikannya dari SD sampai ke SMA gitu. Sekolah menengah atas. Oke, susah. Dulu ya saya SD-nya di Miss Minus Radia. Saya melanjutkan lagi pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Salatiga. Nah, saya lanjut lagi melanjutkan menengah atas di SMAN 1 Pemangkat. Jadi sekolah-sekolah yang saya lalui ya memang sekolah yang udah dilalui juga oleh alung saya. Jadi SD-nya saya ngikuti dia juga, SMP-nya ngikuti dia juga, lah kayak SMA-nya pun ngikuti dia juga. Jadi ibaratnya satu sekolah lah. Iya, mungkin
Ada pas kita gitu. Oh dekat ya. Video bisa kita potong kan. Oke, insyaallah. Setelah sampailah masuk ke kampus IAIS. Dan di kampus IAIS tuh bagaimana perasaannya ketika udah menyandang status sebagai mahasiswa gitu. Awal-awal saat menjadi mahasiswa baru, bisa diceritakan bagaimana perasaan ketika menjadi mahasiswa? Masya Allah ya, memang sukanya jadi mahasiswa, jadi apa namanya, kita tuh kayak memang dididik ya maksudnya kan, karena udah ada namanya istilah namanya di PBAK ya kan ya, di sini kita dididik kan, kita dikenalkan di kampus itu bahwa itu kayak aturan-aturannya gitu, aturan-aturan kita apa namanya berhadapan dengan dosen, dengan senior kan, kita kena ajari lah ya biasanya, kita kena ajari insyaallah ya kan. Jadi bahasanya selain ilmu yang kita dapatkan, kita mendapatkan cara berperilaku baik lah biasanya, baik kita beradab juga kan. Jadi masya Allah lah, saya sukanya di situ ya. APG dekat karena tiga dengan Sambas kan dan juga jauh. Lakaya pun juga orang tua pun nak datang mun dan juga jauh kan ni. Kalau misalkan dulu saya di Pontianaknya, mungkin entah mana entah ya orang tua nak mungkin nak pagi mungkin ada apa deh kan ni. Jadi pun di situ kan di motor sejam setengah lah gitu dah datang gitu. Untuk kuliah di situ biasanya ngekos atau PP ya? Ngekos ya gitu ya. Ngekos. Ngekos, alhamdulillah. Biar dan apa nih? Dan lumayan juga ongkosnya. Jadi dipermasalahkan ongkos. Bisa dijelaskan juga Bang Wahyu kan dah sebagai ketua lembaga dakwah kampus. Nah, awal mulanya waktu Bang Wahyu tuh masuk LDK pasti jadi kaderolog kan, siap jadi pengurus. Apa yang membuat Bang Wahyu itu luar biasa lah ya dengan LDK ya? Masya Allah. Cerita aja nanti kita. Baik. Dulu awalnya ya pas pengenalan di PBAK kan ada namanya pengenalan organisasi kan ya, UKM kan ya. Saya tuh gimana karena udah apa namanya kayak dipindahin lah dari orang tua kan nih. Bahasanya doakan kita jadi orang yang berhasil lah, kayak menjadi orang yang memang taat dengan agama gitu kan maksudnya. Insyaallah. Ingin orang tuanya ya kan. Jadi setelah kita kena apa namanya keinginan orang tua ya, dan keinginan seorang pun ada juga gitu maksudnya. Kita tuh kayak nak jadi orang berguna lah gitu maksudnya. Apalagi menjadi orang yang berguna untuk agama gitu kan. Lalu ada pengenalan UKM, dan salah satu UKM yang memang saya tertariknya gitu, namanya UKM LDK, lembaga dakwah kampus ya kan. Di sini dikenalkan organisasi LDK tuh gitu ya kan nih. Kayak dakwah di kampus ya kan nih. Jadi saya tertarik tuh karena dakwah ya kan nih, dakwah. Orang yang dakwah kan disebut dai kan nih. Jadi saya tertariknya gitu bahasanya, di sinilah saya memang laka PBAK. Setelah beberapa lamanya waktu kuliah kan nih, langsung saya daftar di LDK. Insyaallah. Luar biasa Bang Wahyu. Ada rasanya kesadaran, ada keinginan untuk menjadi khairun nas anfa'uhum. Insyaallah ya. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Selain organisasi lembaga dakwah kampus, selama menjadi mahasiswa IAIS itu organisasi apa aja yang diikuti Bang? Masya Allah ya. Organisasi dikatakan banyak sih, memang banyak ya. Yang dimasuki itu ya. Tapi yang menaktif sih mungkin bisa dihitungin lah. Yang diikuti ya, yang pertama ada LDK, yang paling pertama ya. Yang kedua internal ke eksternal kita deh. Internal lah gitu. Internal kan. Ada Maspora, mahasiswa pencinta olahraga. Ya diikuti juga. Kayak ada Menwa. Pun Menwa pun Menwa teh memang suka juga teh kita di militer teh kan. Jadi dah kita masuk di Menwa, jadi orang tua teh
ada dua cita-cita yang tak tercapai tapi tercapai di kampus itu ya. Alhamdulillah untuk menjadi seorang kayak ustadz di kawasan ini, amin hanya kayak menjadi seorang angkatan militer gitu kan nih. Walaupun hanya sebatas menua kan, menua resmen mahasiswa kan nih. Oh jadi ada cita-cita. Ada cita-cita juga. Waktu sebelumnya jadi apa deh? Jadi militer ya. Sebelum kuliah maksudnya kan nih, sebelum kuliah ada juga keinginan nak menjadi seorang di negara lah gitu maksudnya. Sebelumnya udah suah daftar? Belum sih. Belum cuman nih lah keinginan kita kan ya. Insya Allah kalau laka S1 tuh bisa daftar. Insyaallah. Amin. Lanjut lagi organisasi Ormawa yang di prodi kan nih, ada namanya Hima. Saya pun masuk ke juga. Iya sih, mungkin selebihnya ya saya ada eksternal juga. Nah, mengenai organisasi yang abang pimpin tersendiri, lembaga dakwah kampus, selama itu sampai mana dah perjalanannya? Program yang udah dilaksanakan, baik program yang rutin ataupun yang udah dilaksanakan lah. Alhamdulillah juga untuk program di LDK sendiri ya, udah sekitaran mungkin belasan lah mungkin ikan ya untuk kan programnya kan. Untuk program rutin tahunannya ada namanya TOP ya, kayak kita merekrut anggota baru lah anggota mahasiswa baru ke LDK. Jadi agenda rutin tahunan. Ada juga namanya agenda rutin bulanan yang dilaksanakan oleh bidang kemuslimahan ya, untuk khusus yang muslimah, yang perempuan. Yang muslimin dah. Enggak muslim. Ada juga namanya muslimin dah salah. Ada. Ketum sebelumnya namanya muslimin dia. Muslimin. Kesadapan yang akan tuh. Ada makan namanya. Namanya Karimah. Kajian rutin muslimah. Yang bulan sekali ya. Alhamdulillah. Lanjut agenda rutin mingguan. Seperti apa ya? Mingguan ada namanya liko ya, pertemuan gitu ya, ngumpul-ngumpul, disebut mentoring. Mentoring tiap minggu sekali. Kita di baris sekok mentor gitu maksudnya. Maksudnya mentor lah kayak yang mentoring teh dibuat sebuah kelompok ya, plus anggota ataupun pengurusnya nanti dibedakan ya. Ada untuk khusus pengurus, ada khusus anggota. Kayak ada rutinan mingguan juga Al-Kahfian di masjidnya Allah Al-Kahfian. Jadi untuk ngisi kekosongan lagi maksudnya supaya sebelum mengadakan kegiatan yang besar, jadi untuk merutinkan kegiatan-kegiatan yang kecil juga gitu. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Bang Wahyu, sebagai pemimpin lah, sebagai pemimpin di lembaga dakwah kampus, menurut Bang Wahyu seberapa penting lah dakwah di lingkungan kampus bagi Bang Wahyu? Menurut Bang Wahyu. Baik, seberapa penting ya? Memang penting ya untuk mendakwahkan Islam ini. Baik di lingkungan kampus ke lingkungan masyarakat kan memang penting ya. Apabila zaman itu masih berlanjut, jadi dakwah pun tetap berlanjut. Dan kayak bahasanya seorang pendakwah kayak Rasulullah ya, bahasanya tidak ada dakwahnya berhenti sampai saja, tidak. Dakwah itu tetap berlanjut sampai zamannya pun berlanjut, sampai zaman berakhir gitu maksudnya. Wahyu, untuk strategi dakwah yang dilakukan di kampusnya macam mana? Strategi dakwahnya dari lembaga dakwah kampus lah yang saat itu abang pimpin. Strategi awal lagi bahasanya untuk mengajak kawan-kawan menjalankan organisasi dakwah ya. Memang kayak tidak bisa kita ajak kayak memang kayak kita langsung membuat agenda-agenda yang kayak formal. Tapi kawan-kawan tuh bisa diajak dengan kegiatan-kegiatan yang memang suka-suka dulu. Kegiatannya suka-suka dulu sambil kita
menanamkan nilai-nilai keLDK-an. Kayak di lembaga dakwah kampus kan samik juga kita dengan menjalankan syariat-syariat Islam. Bahasanya ya kita berlawan jenis ya, kita tidak boleh kayak terlalu dekat, kayak kita tidak terlalu kayak berbicara bertatap-tatapan lah, nggak boleh kan nih. Jadi sampai juga kita dalam menjalankan syariat Islam kan. Jadi silah strategi awalnya kita ajak dengan kegiatan-kegiatan yang suka-suka dulu. Kayak kita healing nih maksudnya, healing kayak baru beberapa lama kemudiannya baru kita agendakan yang memang agenda-agenda yang kegiatan formal gitu. Jadi iyalah strateginya ya untuk mengajak kawan-kawan bergerak di LDK. Mengajak kawan-kawan yang bergerak di LDK. Kemudian untuk ajakan lah dari lembaga dakwah kampus terus di kepemimpinan Bang Wahyu dalam mengajak mahasiswa baru lah, karena kan baru-baru itu kan kita masih baru berapa bulan kan mahasiswa bermasuk kan. Dan juga saya lihat ya kegiatan penerimaan pengkaderan udah kan? Udah. Alhamdulillah udah. Gimana ya ajakannya kepada mahasiswa baru untuk tertarik lah dengan organisasi. Kita mengajak kawan-kawannya atau adik-adik kita misalnya yang masih baru di kampus memang melihatkan agenda-agenda yang memang sudah kita jalankan gitu maksudnya. Ya agenda-agenda yang memang rutin bukan rutin tetap dijalankan gitu maksudnya. Ada namanya rihlah kita kan kayak healing maksudnya, cuman kita ada di balik satu materi kita di balik materi juga, dan hanya sebatas kita healing aja gitu. Tapi kita berikan pemateri juga. Ya agenda yang memang kami masukkan dalam mengajak kawan-kawannya. Ya ada agenda yang pas zamannya Bang Muslimin ya. Ada namanya agenda safari dakwah. Safari dakwah ya, kayak kita pergi ke kampung-kampung ya maksudnya. Yang tahun lalu kami laksanakan di Kampung Skabau kalau salah ya. Skabau ada juga kader di sini. Skabau. Di sini kami mengajak kawan-kawannya untuk bergabung dekat dengan menampilkan agenda-agenda yang sudah kami jalankan biasanya. Ada juga seperti Ramadan yang di Jawa Tolen saja Ramadan kayak bagi-bagi hijab, kayak pokoknya agenda-agenda yang memang sudah kami jalankan lah gitu biasanya. Yang sudah dijalankan sebelumnya. Kalaupun kita kan berhubung sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Nah, kemungkinan ada perubahan ataupun seperti tahun lalu yang dilaksanakan kegiatan kedepannya tuh. Untuk bulan Ramadan tuh memang sudah disiapkan lah dari sekarang ya memang. Jadi inisiatif diri saya sendiri memang untuk mengubah ya agenda-agenda yang memang tahun lalu tuh agak bukan masih dibilang kurang banyak lagi maksudnya. Jadi untuk agenda di bulan suci Ramadan tahun itu memang dipadatkan dengan agenda-agenda dengan kayak menge-share dakwah Islam melalui media sosial. Kayak buat agenda-agenda yang dan sebagainya kan nih, kajian-kajian kan di kampus memang kayak dipenuhi lah biasanya dipenuhi untuk menyiarkan dakwah kayak untuk kegiatan kan. Ada beberapa waktu yang lalu ya ada juga tawaran untuk bulan suci Ramadannya. Mana ya? Di Mentibar. Palu. Tahun itu kan memang sebelumnya ngadakan kayak safari Ramadan juga kayak tahun lalu. Tapi ternyata ada tawaran untuk mengadakan kayak Gemar Ramadan kalau salah. Gemar Ramadan di Mentibar.
Jadi collab dengan remaja masjid di Mentibar. Remaja masjid Al-Huda misalnya. Jadi ada tawaran kegiatannya 7 hari 7 malam. Kalau nggak salah ya 7 hari ya 7 hari. Karena mungkin itu masih belum dimusyawarahkan dulu dengan remaja masjid Mentibar ya. Bahwa kan mungkin kan di bulan suci Ramadan kita ndak libur gitu kan nih. Kita masih masuk kan nih. Kayak seminggu kan mungkin hanya bisa kami hadir di sunanya sekitar 3 hari atau 4 harian lah. Jadi itu selebihnya kan kami mungkin masuk kuliah dulu kan nih. Jadi boleh dimusyawarahkan nanti mungkin beberapa waktu yang akan datang lah mungkin kami musyawarahkan dulu gitu. Ya sepakati bersama lagi bahasanya kan nih. Wajib ya harus disepakati bersama. Iya betul wajib ya. Karena ada kan otoriter kan gitu Iya betul. Ya dengarkan suara rakyat masyarakat ya insyaallah. Kita kembali lagi ke pengkaderan dari cerita pengkaderan. Untuk kader yang baru masuk, bagaimana dia supaya konsisten untuk selalu aktif lah di LDK. Cara dari LDK pengurusan kan itulah. Iya. Konsisten kayak kawan-kawan mahasiswa baru yang tergabung. Apa namanya bahasanya kawan-kawan baru yang masuk LDK kan memang memiliki keinginan tersendiri kan bahasanya. Ada keinginan yang memang nak dirubahnya di diri atau di kepribadiannya kan nih. Kayak yang belum bisa ngaji dia nak belajar ngaji di LDK. Kayak yang memang nak memperdalam ilmu agama dia masuk LDK. Jadi bahasanya mungkin kami masih belum terlaksanakan gitu bahasanya dengan dua agenda itu. Untuk kedepannya lah untuk yang mungkin minggu atau 2 minggu datangnya kami insyaallah akan merutinkan gitu bahasanya kegiatan-kegiatan dua itu ya. Jadi yang saya dengar ya kan nih bahasanya ada yang nak belajar ngaji, kan ada yang nak belajar agama ya. Jadi lah akan merutinkan gitu kan nih. Memang kalau yang saya dengar dari senior LDK ya kan nih yang udah namanya menjadi berkecimpung beberapa tahun ya kan nih di dalam LDK ya, dia memberi saran nih kan masukan kepada kami ya. Bahasanya kader-kader yang danak kan bahasanya mungkin bisa jadi keinginannya ya belum tercapai gitu di LDK ya. Jadi insyaallah lah dengan itu ya kan supaya mudah-mudahan kawan-kawan aktif ya kan ya di LDK ya memang memenuhi keinginannya gitu bahasanya. Tidak hanya suka-suka semata tapi ada ilmunya juga gitu. Ada ilmu yang harus diamalkan gitu untuk diamalkan sebagai tipis dakwah. Masya Allah. Mudah-mudahan dakwahnya lancar. Amin. Untuk lembaga dakwah kampus. Amin. Kira-kira masih berapa lama lah kegiatan ya berlangsung? Kegiatan API. Kegiatan yang macam disampaikan tadi, safari dakwah. Apakah hanya di bulan suci Ramadan aja ataupun di bulan-bulan lainnya? Apa namanya untuk kegiatan-kegiatan yang seperti itu ya mungkin hanya di bulan Ramadan lah yang tetap namanya seperti Ramadan mungkin bulan lain namanya seperti Ramadan safari Ramadan. Bulan Ramadan tetap di bulan Ramadan lah kayak yang kayak seperti dakwah ya di bulan-bulan lain lah. Bulan lain. Astagfirullah. Kalau safari Ramadan, safarinya di bulan